Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel media pembelajaran pendidikan matematika UIN Raden Fatah Palembang bersama dengan Kak Sawinda. Di vlog kali ini kita akan membahas materi kelas 7 tentang himpunan. Jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Di mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Maka setiap muslim diwajibkan untuk berzakat. Di mana ketika hartanya sudah mencapai batas agar dapat dikenakan zakat. Dalam Islam kondisi ini disebut nisab. Zakat ini juga diwajibkan diberikan ketika umat Islam telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Halo adik-adik, di vlog kali ini bersama dengan Kak Sawinda, kita akan membahas mengenai pengertian himpunan. Sedikit cerita di awal video tadi yang membahas mengenai zakat, kita akan membahas pengertian himpunan ini dengan konteks ibadah zakat. Penasaran? Simak ya video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mbak, ada keperluan apa? Permisi Kak, mau numpang nanya, apakah Kakak salah satu anggota pengurus di masjid ini? Oh iya Mbak, benar, saya salah satunya. Oh, boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Oh boleh Mbak, silakan masuk aja. Jadi begini Kak, saya mau numpang nanya, kan biasanya di masjid-masjid itu melakukan pengelolaan zakat. Nah, apakah di masjid ini juga melakukan pengelolaan zakat? Oh iya Mbak, benar sekali. Bahwasanya kami sebagai pengurus masjid di sini sering menerima zakat dari para masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menyalurkan zakatnya kepada siapa yang tidak mengetahui. Kami sebagai pengurus masjid ikut andil untuk membagikan zakat, terutama di bulan Ramadan, apalagi mendekati hari raya Idul Fitri. Mendekati Idul Fitri ini berarti hanya untuk zakat fitrah saja ya Kak? Oh tidak Mbak, kami di sini tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi berupa juga zakat mal. Oke adik-adik, di cuplikan video tadi memperlihatkan kakak yang mencoba bertanya kepada salah satu pengurus masjid. Kakak bertanya seputar zakat ya. Kakak bertanya kepada pengurusnya, apakah di masjid tersebut juga melakukan pengelolaan zakat? Dan ternyata di masjid tersebut juga melakukan pengelolaan zakat. Di video tadi juga menjelaskan bahwa di masjid tersebut tidak hanya melakukan pengelolaan zakat fitrah saja, tapi juga melakukan pengelolaan pada zakat mal. Terus apa ya bedanya zakat fitrah dan zakat mal? Penasaran? Yuk kita lanjut lagi. Oh begitu ya Kak, lalu bedanya dari kedua zakat ini apa ya Kak? Oh biasanya Mbak, bedanya itu dari segi apa yang dikeluarkan Mbak. Lalu apa yang biasanya dikeluarkan dari zakat fitrah dan zakat mal ini ya Kak? Kalau untuk zakat fitrah itu sendiri biasanya berupa makanan pokok Mbak, terutama di negara kita ini biasanya masyarakat makanan pokoknya ialah berupa beras. Jadi yang dikeluarkan itu ialah zakat fitrahnya ialah berupa beras Mbak. Nah sedangkan zakat mal itu ialah berupa hasil dari hiasan, perniagaan, pertanian, perkebunan kehutanan, peternakan, pertambangan, termasuk juga jasa dan rikas. Nah itu semua termasuk zakat mal dan dikeluarkan apabila sudah sampai suatu nisab.
Nah adik-adik, ternyata perbedaannya terdapat pada apa yang dikeluarkan. Kalau zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras, sedangkan zakat mal merupakan hasil dari perhiasan, perniagaan, pertanian, perkebunan, pertambangan, jasa, dan merikash. Nah, kita anggap ini sebagai permasalahan pertama. Pada permasalahan kedua, kita ingin mengetahui berapa saja dan siapa saja orang yang biasanya mengeluarkan zakat di masjid ini. Yuk, coba kita lanjut ke permasalahan kedua. Oh begitu ya Kak, jika boleh tahu berapa orang dan siapa saja sih Kak yang mengeluarkan zakat tersebut di masjid ini? Oh, kalau itu tidak tentu Mbak, siapa saja yang mengeluarkan zakat di masjid ini. Kadang-kadang dari orang lama, kadang-kadang ada orang yang baru juga, terutama penduduk baru Mbak. Dan itu juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, banyak masuknya zakat tersebut Mbak. Oh jadi bisa diperkirakan ya Kak, siapa saja dan berapa orang yang mengeluarkan di masjid. Masih banyak atas informasi. Ya sama-sama. Saya pamit permisi ya. Oh boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, sudah lihat kan bahwa di cuplikan video pada permasalahan kedua ini menjelaskan bahwa siapa saja dan berapa orang yang mengeluarkan zakat di masjid ini tidak jelas atau tidak terdefinisi. Oke adik-adik, berdasarkan dari dua permasalahan pada video tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Pada permasalahan pertama ini, kita dapat menyimpulkannya bahwa permasalahan ini merupakan kumpulan yang termasuk himpunan, di mana kumpulan ini memiliki anggota yang jelas dan terdefinisi. Contohnya tadi yaitu himpunan zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Contoh lainnya yaitu himpunan zakat fitrah yang terdiri dari beras, dan himpunan zakat mal yang terdiri dari perhiasan, perniagaan, pertanian, perkebunan, pertambangan, jasa, dan rikash. Sedangkan pada permasalahan kedua ini, kita dapat menyimpulkannya bahwa permasalahan ini merupakan kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Mengapa demikian? Karena kumpulan ini memiliki anggota yang tidak jelas atau tidak terdefinisi. Contohnya tadi yaitu kumpulan orang-orang yang mengeluarkan zakat di masjid atau kumpulan banyaknya hasil zakat di masjid. Nah, mengapa kumpulan ini dikatakan bukan termasuk himpunan? Karena dijelaskan pada cuplikan video kedua tadi, kakaknya menjelaskan bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat di masjid ini tidak bisa ditentukan, karena setiap tahunnya orang yang mengeluarkan zakat di masjid ini sering berganti-ganti. Dan untuk banyaknya hasil zakat di masjid ini juga tidak bisa disamakan setiap tahunnya. Karena untuk orang-orangnya saja tidak bisa ditentukan, apalagi untuk hasil setiap tahunnya. Jadi, kita tidak bisa mendefinisikan anggota-anggota kumpulan ini dengan jelas, maka kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan. Jadi, sudah jelaskan bahwa kumpulan dan himpunan itu berbeda, di mana tidak semua kumpulan termasuk ke dalam himpunan. Jadi, apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan yang anggotanya jelas dan terdefinisi. Sedangkan jika anggotanya tidak jelas dan tidak terdefinisi, maka kita hanya bisa menganggapnya sebagai kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Adapun untuk lambang dari himpunan biasanya menggunakan huruf besar dan kurung kerawal, di mana kurung kerawal dijadikan sebagai tempat untuk anggota himpunannya. Nah adik-adik, sekarang coba deh perhatikan kumpulan-kumpulan ini. Lalu berikan tanda centang untuk kumpulan yang termasuk himpunan dan tanda silang untuk kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Oke adik-adik, kita sudah selesai nih membahas mengenai pengertian himpunan. Nonton di vlog kakak selanjutnya ya untuk materi himpunan yang lainnya. Semangat belajar!